tapi harus disampaikan buat kalian semua. Ingat, ini sekarang ini kita lagi kegiatan materinya apa? Pembekalan PKL. Itu baca tuh, pembekalan PKL. Nah, materi pembekalan PKL pertama waktu pelaksanaan PKL itu dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 30 November. Udah dapat semua kan ya? Tinggal 2 kelompok aja yang belum dapat, tapi insya Allah akan dapat gitu kan. Kemudian pembagian kelompok udah disampaikan semua, cuman belum saya sampaikan tentang pembimbingnya, hanya sebagian aja ya. Karena memang belum final, masih ada 2 kelompok atau 3 kelompok yang belum diterima di tempat PKL-nya. Nggak tahu, nggak pernah sholat kali itu anak. Kadang-kadang begitu tuh, anak-anak yang kayak gitu tuh kena batunya ribet, dibikin ribet terus. Sono kemarin nggak dapat, sono kemarin nggak dapat. Apalagi si Aldi, sono kemarin nggak dapat terus. Kemudian lanjut ke selanjutnya, yaitu fasilitas peserta PKL. Pertama, alma mater, buku panduan, kartu ID dan pembimbing. Sudah dapat semua belum? Almen, kartu ID, buku pendukung atau buku pedoman PKL. Udah dapat semua belum? Ada yang bawa nggak? Ada yang pegang hari ini nggak? Yang pegang hari ini ada nggak? Ambil, buat contoh nanti satu. Udah ngapain? Prokin emang dapat penghargaan ya. Berarti udah dapat semua ya. Sebelum kalian dapat ini, nggak boleh berangkat, bukan nggak boleh berangkat ya, harus dapat dulu. Ada yang belum dapat nggak? Kenapa nggak? Ngambil hari ini. Ada lagi, selain Ega. Yang perempuan dapat semua. ID card udah dapat semua. ID card, buku panduan, kemudian apa lagi ya? Alma mater itu wajib dipakai saat PKL. Nih, aturan sekolah itu pertama saat kalian PKL itu harus pakai alma mater. Untuk apa fungsinya alma mater? Untuk membedakan kalian dari sekolah mana pertama. Karena belum tentu juga di tempat PKL kalian hanya kalian yang PKL. Pasti ada beberapa sekolah juga yang PKL di sana. Ingat, saya pernah jelasin ke kalian tentang kalender pendidikan ya, dimana pemerintah udah ngasih tahu kita ke sekolah-sekolah, ini loh kegiatan anak-anak sekolah bulan ini sampai bulan ini PKL. Berarti kalian bareng sama semua sekolah tuh. Semua sekolah melakukan PKL juga sama kayak kalian juga. Makanya banyak tuh yang kemarin nyari kayak si Aldi, udah diisi Pak sama SMK 7, udah diisi Pak sama Al Hikmah. Karena emang semua sekolah itu bareng. Karena ada aturannya dari pemerintah. Makanya kalian wajib menggunakan alma mater sama ID card atau kartu identitas. Buat apa? Biar gampang manggil kamunya. Oh, si Rizky, Ki sini Ki, bikinin kopi, kan bahasanya gitu. Biar tahu nggak cuma anak PKL, gak enak banget namanya anak PKL. Makanya harus dipakai. Hilang, tanggung jawab sendiri, berarti harus bikin. Pak, seandainya perusahaan itu nyuruh kita pakai seragamnya dia, gimana Pak? Ya udah pakai seragamnya dia. Pak, seandainya perusahaan itu nyuruh kita nggak boleh pakai alma mater, gimana Pak? Ya udah ikutin. Pada dasarnya sekolah udah ngasih aturan. Kalau ternyata perusahaan atau pihak keduanya di tempat kalian PKL membuat aturan baru, ya sok ikutin. Yang penting kita udah ikutin dulu aturan sekolah. Sampai di sana ada aturan baru, ya udah ikutin. Dari sini paham ya? Pak, ID card-nya nggak dipakai Pak di sana Pak, tapi si perusahaan itu kasih saya ID card. Ya udah pakai ID card kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu tentang aturan di perusahaan harus kamu ikutin, nggak boleh kamu banding-bandingkan. Contoh, Pak, saya di SMK itu masuk jam 7, kenapa di sini saya disuruh masuk jam 5? Kan gitu. Ya sudah ikutin, kan kamu PKL di sana, bukan PKL di sekolah. Kecuali kamu PKL di sekolah, baru ikutin aturan yang ada di sekolah. Kalau kamu PKL di sana, berarti ikutin aturan yang ada di sana. Ingat, kamu itu apa ya bahasanya? Izin sama mereka menyetujui untuk kalian belajar bekerja lah, atau disebutnya PKL. Itu semua aturannya ikutin perusahaan. Pak, saya dikenain SIP Pak, ya sudah, emang itu aturannya, mau gimana? Gitu.
kamu boleh menolak pertama. Yang kedua, sebelum kamu menolak, kamu komunikasikan dulu sama orang tua, sama pembimbing sekolahmu atau sama saya. Tanya, seandainya kamu bersedia dikasih shift malam, anggaplah bersedia gitu ya, kayak anak-anak tahun lalu. Pak, kok bersedia Pak dia masuk shift malam? Ya karena dibayar gede, makanya dia mau. Tapi tetap harus ada izin dari orang tua dan dari guru sekolah. Kenapa? Karena khawatir ada juga kejadian dia juga sih sebenarnya. Dia masuk malam tanpa ngasih tahu orang tuanya, tanpa ngasih tahu gurunya, kemudian orang tuanya nggak terima, datang ke sekolah, Pak kenapa anak saya PKN sampai malam Pak, sampai pagi. Pas saya tanya ke anaknya, ternyata dia dijanjiin dibayar gede dan anaknya mau oke-oke aja. Tapi salahnya apa? Nggak ngomong. Setelah itu gimana Pak ya? Setelah itu ternyata orang tuanya ngerti, gurunya kalau udah orang tuanya oke ya udah. Segala sesuatu tentang PKN baik lagi ke orang tua kalian, bukan kamu ya. Ingat, ini catatannya untuk yang agak aneh kayak tadi tuh shift malam. Ada Pak? Ada. Tapi kita selalu ngomong ke pembimbing sana nggak boleh atau jangan sampai kena shift malam. Ini udah ada semua kan? Alma mater, buku panduan, kartu ID dan pembimbingnya belum. Nanti saya share secepatnya pokoknya sampai 2 kelompok itu dapat tuh. Yang banyak dosanya mungkin. Makanya nggak dapat. Sulit banget. Apalagi si siapa? Bukan si Aldi sama si Entong. Nah, kemudian kegiatan PKL pertama ada pembekalan hari ini. Kemudian ada hari pertama, maksudnya hari pertama ini hari pertama kalian berangkat PKL. Catatan lagi nih, kemarin si Hilmi kurang kasih saya informasi tentang detailnya. Ternyata dia berangkat jam 5 kalau nggak salah. Shift pertamanya jam 6. Jadi udah pasti guru mah nggak bisa ikut di situ. Masih pagi. Dia nggak bilang, dia cuma bilang apa besok ada guru kan yang dampingin. Iya ada benar. Ternyata dia jam 5 berangkatnya. Mana ada guru yang mau nanti. Tapi akhirnya gurunya nyusul ke sana. Nah, ingat, hari pertama kalian berangkat PKL itu nanti semua kegiatan di sekolah libur. Bukan kalian udah PKL. Ngaco, ya saya. Nih, hari pertama itu tanggal 2. Tanggal 2 itu hari apa? Senin itu nanti diliburin seluruh kegiatan KBM. Kenapa? Ntar dulu, kenapa diliburin? Lepasan. Enggak, kenapa Pak? Yang tadi saya bilang, jadi kamu itu berangkat PKL hari pertama itu harus sama pembimbing dari sekolah. Nah, hari Senin tanggal 2 Oktober besok itu ya, semua guru itu dampingin siswa kelas 11 berangkat ke tempat PKL. Terus siapa yang ngajar? Pak Dedi doang sendiri. Bu Eli tetap ngebimbing, Pak Rizky tetap ngebimbing. Jadi semua guru itu berangkat tuh. Mungkin balik-balik jam 10 mungkin, makanya diliburin. Bukan kamu yang libur, kamu itu yang PKL yang diantarin berangkat ke sana tuh. Ya, berangkat, ingat datang ke sekolah dulu. Bareng-bareng sama guru baru ke sana. Nanti diizinin, dibimbing, di training mungkin di sana. Itu ya tadi yang poin kedua. Poin ketiga, kegiatan harian PKL. Coba sih bukunya. Berarti kita nggak bahas tentang buku panduan PKL. Buku ini bukan cuma kamu pegang masukin tas kemudian selesai, enggak, tapi kamu isi per hari. Kamu udah buka belum isinya apa? Udah. Pertama, dari cover pertama dulu deh. Di sini kamu disuruh menulis identitas ya. Kamu isilah semuanya identitas saya. Mulai dari nama, NIS, NISN, kelas, tahun pelajaran, bidang keahlian, program keahlian. Yang nggak kamu ngerti apa di sini? Program keahlian, teknik komputer dan komunikasi kalau nggak salah. Bidang keahliannya teknik komputer dan jaringan. Oh salah. Program keahlian maaf. Teknik komunikasi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu program keahliannya. Bidang keahliannya teknik komputer dan jaringan. Pak lupa Pak, dicatat berarti. Atau nanti saya umumin di grup aja gampangnya.
Kemudian di sini ada nama perusahaan atau nama instansi, berarti di mana kamu PKL di sana. PKL di contoh di PT Cipta Mandiri Sepakat, ya tulis PT Cipta Mandiri, alamatnya tulis, kemudian kalau ada nomor telepon kantornya tulis nomor telepon kantornya. Selanjutnya ada apa ya? Isinya di sini. Nah, saya langsung ke sanksinya aja ya. Larangannya dulu deh, larangannya. Ada nggak sih di sini? Oh nggak ada. Langsung ke larangannya nih. Pertama saya bacain. Siswa PKL atau peserta PKL dilarang merokok, minum minuman keras, dan hal-hal yang dilarang oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu punya aturan yang tadi saya bilang. Ikutin peraturannya. Kalau kalian melanggar peraturan berarti kalian melanggar aturan sekolah juga, samanya hal lain. Ngerokok pun di sini dilarang. Kalau ada nanti pembimbing perusahaan ternyata ngasih tahu nggak suka sama kamu yang merokok, itu kamu kena poin yang ada di sekolahan. Karena terkait ini aturan perusahaan dengan aturan sekolah. Pak, kalau ternyata kita diajakin sebat baru, Pak, gimana Pak? Ya, kamu juga harus hati-hati. Mungkin aja dia cuma apa sih? Jebak, ngetes dan sebagainya. Ya. Jadi kamu harus lebih dekat lagi sama orang-orang tempat PKL, karena ya itulah pembimbing. Ingat, pembimbing sekolah cuma datang 2 atau 3 kali. Ya. Selebihnya kamu dibimbing sama orang sana, entah siapa namanya dan entah bagaimana gaya, sifatnya, karakternya. Ikutin mereka semua. Yang pasti saya kasih tahu, kalau cuman verbal apa nih, verbal ya? Verbal apa verbal? Verbal. Omongan, ucapan. Kalau hanya ucapan, ya udahlah, dilupain aja, nggak usah banyak dipikirin. Tapi kalau udah sampai fisik, baru kamu laporin. Kasih tahu saya, kasih tahu Pak Denny, atau kasih tahu ibu sekolah. Nanti bakal diurus tindak lanjutnya kayak gimana. Kalau hanya verbal, Pak emang ada Pak ya, anggaplah ini kondisi paling buruknya. Kita lagi ngomongin kondisi paling buruk. Kemudian di sini dilarang menerima tamu pribadi saat melaksanakan tugas. Aduh, saya nggak ngerti tamu pribadi. Lewatin aja. Dilarang menggunakan mesin fotokopi atau peralatan lain milik perusahaan tanpa izin. Ya artinya kamu dilarang menggunakan seluruh fasilitas yang ada di tempat PKL kecuali dibolehin atau kecuali minta izin. Contoh kayak kemarin yang pernah saya bilang, ada yang PKL di Paragon, mereka menggunakan fasilitas tuh kolam berenang buat ya iseng lah berenang gitu. Ya itu dia minta izin dulu baru boleh, kalau boleh nggak masalah. Tapi kalau ternyata tiba-tiba kamu menjebur aja, tiba-tiba loncat kolam renang jebur gitu, capek habis PKL, kemudian perusahaan marah-marah, ya udah itu resikomu. Resiko PKL dikeluarin dari perusahaan, dan kalau sudah dikeluarin kamu cari sendiri tuh, begitu aja. Kemudian yang keempat, pindah tempat kegiatan kecuali atas perintah instruktur. Ya pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di sana deh. Khusus bagi siswa perempuan dilarang nih, menggunakan rok mini. Wow. Cuma 3 doang, muslim lagi. Kamu bisa baca lah pokoknya semuanya ya. Sanksinya peringatan lisan, peringatan tulisan, pengurangan nilai PKL, ditarik dari tempat kegiatan PKL, dikeluarkan dari sekolah, kemudian kena poin pelanggaran tetap berlaku. Poin pelanggaran tetap berlaku. Kamu nggak masuk tetap kena poin pelanggaran. Ingat nih, kamu nggak masuk tetap kena poin pelanggaran. Pak, emang ada yang dikeluarin? Ada satu orang cewek di kelas 12, sekarang harusnya kelas 12, tapi dia dikeluarin gara-gara bahasanya tangannya isep jahil. Surat pernyataan di sini kamu buat, kamu tanda tanganin, ya. Ingat nih, di surat pernyataan PKL di buku panduan ini kamu buat, kamu tanda tanganin. Pak, kok ditandatangani? Ya berarti kamu menyetujui seluruh aturan yang ada di buku panduan ini. Kamu setuju berarti nih ya sama seluruh. Pak, saya nggak setuju. Ya wajib, mau gimana lagi, pokoknya dipaksa aja tulis.
Identitas siswa kamu isi aja pokoknya. Pak nggak tahu tinggal komunikasikan. Identitas perusahaan ini wajib diisi nih. Fungsinya apa? Untuk membuat laporan nanti di akhir. Kamu isi sedetail-detailnya. Gak detail banget sih, cuma nama perusahaan, bidang usahanya. Bidang usaha tahu kan ya? Tahu kan bidang usaha? Contoh pabrik, dia pabrik ini deh, pabrik obat, berarti dia bidang usahanya farmasi. Oh dia ternyata pabrik percetakan, berarti bidang usahanya apa? Percetakan. Simple. Oh dia di internet, berarti bidang usahanya apa? Internet service provider, ISP. Nah masuk ke gini nih, masuk ke tabel selanjutnya yaitu uraian kegiatan siswa per hari. Nih tabelnya per kamu isi nomornya, kamu isi harinya. Contoh hari pertama tanggal 2 Oktober 2023, kegiatannya apa? Perkenalan atau mengenal tugas kerja mahasiswa PKL. Kemudian namanya siapa yang pembimbingmu? Di sini ada nama nih. Nama pembimbingnya siapa? Contoh namanya Ilham. Kamu minta paraf sama dia. Wajib diparaf sama dia, ingat ya? Ini wajib diparaf sama dia per hari. Pak, tapi hari 1, 2, 3 saya itu pembimbing mau Pak paraf Pak. Dia mau memaraf kegiatan PKL saya Pak. Tapi hari selanjutnya dia bilangnya per minggu aja, atau dia hari selanjutnya mintanya per bulan aja. Ya wis, nggak masalah. Berarti yang harus kalian lakukan apa? Yang harus kalian lakukan apa coba? Apa? Berarti yang harus kalian lakukan apa? Apa? Nunggu per bulan gitu? Enggak, kamu tetap lakuin semua kegiatan yang ada di tempat perusahaan. Kamu tulis semuanya di sini nih, beserta nama pembimbingmu. Kalau dia kan urusan sama kamu kan cuma parafnya doang. Ingatin ya, enggak. Di sini nih yang berurusan sama pembimbing PKL hanya parafnya aja, ACC dari dia deh, itu bahasanya. Nah ternyata dia mintanya per minggu atau per bulan. Ya udah, kamu tetap isi semuanya. Tetap isi nih, baru nanti per minggu kamu minta tanda tangannya. Paham gak sampai sini nih? Wajib diisi karena ini juga masuk penilaian. Itu doang kok. Semuanya isi dari sini cuma peraturan sama uraian kegiatan aja. Coba kita lihat halaman terakhir. Halaman terakhirnya juga sama, berarti semuanya ini isinya semuanya adalah kegiatan kamu per hari. Ini udah halaman terakhir. Semua kegiatan kalian per hari. Jangan sampai dirapel. Ingat, gak apa-apa lah besok aja dirapel. Per minggu aja saya rapel, tulis bareng buru-buru. Lupa kamu. Kadang kamu tuh bingung mau nulis apa kegiatannya nih. Begitu kan? Kadang itu sampai bingung kan mau nulis apa kegiatannya. Padahal kegiatan yang kamu lakukan itu yang kamu tulis. Pak, saya disuruh bikin kopi, ya udah tulis bikin kopi ke HRD yang EC, bahasa gitu. Anggap lagi. Disuruh nganter barang, udah nggak masalah. Pak, kegiatannya banyak Pak, saya disuruh bikin kopi, nganter barang, fotokopi, terus saya suruh ngerjain input data, kemudian saya harus ngalahin customer dan sebagainya. Udah tulis aja semuanya kegiatan. Pak kan kolomnya cuma satu, ya udah kolomnya banyak, pakai aja semua. Yang menandakan kan tanggalnya kan, hari dan tanggal. 10 kegiatan, hari dan tanggalnya kan 1. Berarti ini mencakup 10 kegiatan di hari itu. Sampai sini paham gak nih? Benar. Ingat kolomnya ini cuma satu-satu nih. Kan satu-satu nih ya. Ya kamu tulis aja di situ 1, harinya tanggal 2, kegiatannya anggaplah ada 10. Nggak apa-apa, nggak bakal habis kok. Ini banyak berlembar-lembar. Dan biasanya kegiatan PKL itu monoton, itu aja udah. Paling ada beberapa hal yang beda kegiatannya. Gak usah terintervensi sama yang lain, beda aja. Setelah kegiatan harian, mengisi laporan harian yang tadi saya kasih tahu tuh. Di sini mengisi laporan hariannya. Selanjutnya ada laporan ketidakhadiran pada pembimbing. Contoh, ini sih saya wanti-wanti jangan samain kayak sekolahan. Maksudnya jangan disamakan sama sekolah seperti apa Pak? Ini ngomongin kehadiran ya.
Berarti untuk Asiham tuh yang sering terlambat udah gak lagi tuh terlambat. Dengerin, banyak banget siswa yang bermasalah PKL gara-gara terlambat. Ingat, bukan cuma 1, 2, 3 contohnya, enggak, banyak. Mungkin kalau di jumlah ada 20 lebih siswa yang bermasalah tentang kehadiran, yang paling banyak di jurusan MM. Akhirnya apa? Dikeluarin semuanya. Ada 6, yang saya tahu tuh 6 siswa satu kelompok itu dikeluarin semua gara-gara 1 orang. Gara-gara 1 orang sering terlambat. Makanya kenapa si Alif ada nggak si Alif? Oh, nggak masuk lagi si bocah. Makanya kenapa si Alif saya gabung sama kalian semua, karena ya itu nanti 1 orang itu ngancurin 1 kelompok, gimana? Kan rugi semuanya. Kalian harus cari tempat PKL lagi, harus PKL juga. Capek banget sumpah. Kalau kalian nggak percaya tanya Ali, capek nggak?